Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Rutadika dari kelas AKT 23A INPM 23412045. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan akuntansi perusahaan dagang, sistem periodik dan perpetual. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, menyimpannya, dan menjual kembali barang dagangan tersebut kepada konsumen tanpa memberi nilai tambahan. Nilai tambah yang dimaksud yaitu mengubah atau mengelolanya sehingga nilai dan harga barangnya menjadi tinggi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan juga sistem akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang mempunyai dua metode. Yang pertama, metode periodik, dan yang kedua, metode perpetual. Metode periodik, dalam pencatatan metode periodik terjadi ketika pembelian penjualan, retur pembelian, beban angkut pembelian, serta potongan pembelian barang. Tidak menggunakan akun persediaan barang dagang, akan tetapi menggunakan akun yang berbeda. Kemudian, untuk mengetahui saldo persediaan dalam metode ini harus melakukan perhitungan fisik terhadap nilai persediaan barang dagang, sehingga pada akhir periode penyesuaian nilai persediaan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, yaitu ikhtisar laba rugi atau debit, persediaan barang dagang awal atau kredit, dan persediaan barang dagang akhir ikhtisar laba rugi atau kredit. Cara menentukan HPP pada metode periodik. Yang pertama, mencatat harga barang yang dibeli oleh Anda. Yang kedua, jangan lupa mencatat barang dagang atau persediaan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan barang dagang pada awal dan akhir periode. Lalu ada tahapan-tahapan metode periodik. Ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan perusahaan dalam menentukan biaya perolehan terhadap persediaan barang yang terjual di dalam metode pencatatan periodik. Di antaranya, yang pertama, penentuan biaya perolehan atas persediaan barang yang ada di awal periode sebagai persediaan awal. Yang kedua, penambahan biaya perolehan terhadap persediaan di awal periode dan biaya perolehan pembelian. Dan yang ketiga, mengurangi pertambahan pada biaya tersebut dan biaya perolehan persediaan akhir. Ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan perusahaan dalam menentukan biaya perolehan terhadap persediaan barang yang terjual di dalam metode pencatatan periodik. Di antaranya, penentuan biaya perolehan atas persediaan barang yang ada di awal periode sebagai persediaan awal, penambahan biaya perolehan terhadap persediaan di awal periode dan biaya perolehan pembelian. Dan yang terakhir, mengurangkan pertambahan pada biaya tersebut dan biaya perolehan persediaan akhir. Lalu ada metode perpetual. Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan sebagai metode buku karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Jika Anda menggunakan metode perpetual, maka akan lebih mudah melakukan penyusunan laporan dan neraca laba rugi perusahaan. Adapun perbedaan dari periodik dan dengan perpetual, di antaranya yang pertama, HPP. Dalam hal ini, Anda bisa memakai sistem persediaan dengan perpetual untuk melakukan perhitungan HPP secara akurat, sebab sistem perpetual diperbarui setiap kali terjadinya penjualan. Untuk perbandingan persediaan dengan sistem periodik sendiri melakukan perhitungan HPP di akhir periode akuntansi. Yang kedua, ayat jurnal penutup. Biasanya ini dibuat di akhir periode, dibutuhkan sistem persediaan secara periodik, namun tidak untuk sistem perpetual. Yang ketiga, akun. Sistem perpetual akan mencatat transaksi pembelian pada buku besar serta memperbarui entry pada jumlah unit secara bertahap satu demi satu. Sementara pada sistem periodik,
Biasanya cukup dengan menambahkan entry HPP saat dilakukan perhitungan fisik di akhir periode laporan. Dan yang keempat, metode. Dalam persediaan periodik biasanya karyawan akan secara fisik melakukan perhitungan persediaan barang dagang yang tersedia. Sementara pada sistem perpetual memakai sistem komputer dalam pelacakan produk dengan cara real time. Lalu yang kelima, ada harga. Pada sistem perpetual, biasanya harga pemeliharaan lebih mahal serta memerlukan personel atau tim tertatih dengan berdedikasi, bahkan harus membeli software terkait. Sedangkan untuk sistem periodik, harganya pemeliharaannya lebih murah, bahkan hanya memerlukan pekerjaan yang jumlahnya sedikit. Lalu yang keenam, penggunaan. Anda bisa memakai sistem perpetual untuk melakukan konfirmasi apakah barang yang tersedia sudah sesuai catatan. Anda juga bisa memakai sistem periodik sebagai penentuan harga pokok penjualan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, penyimpanan catatan. Biasanya catatan persediaan akan diperbarui berkala pada sistem perpetual. Begitu pula dengan sistem inventaris periodik yang dilakukan secara berkala. Nah, sudah di akhir. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.